Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sholawat beriringkan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada hari ini, pada pagi ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Nah, kepada siswa-siswa sekalian, harap memperhatikan apa yang terdapat pada PPT sekalian. Kita akan membahas tentang konsep teorema Pythagoras. Yang pertama tentang teorema Pythagoras itu sendiri, yang kedua tentang Pythagoras pada bangun datar, yang ketiga yaitu triple Pythagoras. Nah, sebelum kita memasuki teorema dari Pythagoras tersebut, kita harus mengetahui apa sih itu Pythagoras dan siapakah penemu dari teorema Pythagoras ini. Nah, di sini sudah dibahas. Pythagoras itu adalah seorang ahli matematika yang lahir di Pulau Samos, Yunani sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Pythagoras belajar di Mesir, kemudian di Babilonia, dan terakhir di Kretano, yakni suatu tempat jajahan Yunani di Italia bagian selatan. Nah, si Pythagoras ini pernah menemukan suatu hubungan antara matematika dan musik. Tetapi penemuannya yang dikenal saat ini adalah teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras terjadi pada bangun segitiga siku-siku. Bunyi dari suatu teorema Pythagoras ini adalah kuadrat sisi miring atau sisi yang paling panjang yang terdapat pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya atau sisi alas dan sisi tingginya. Selanjutnya, teorema Pythagoras merupakan sebuah teorema yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Masih ingatkah siswa-siswa semua tentang pengertian segitiga siku-siku? Nah, di sini definisinya, segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya 90 derajat. Bisa kita perhatikan pada gambar 1. Di situ terlihat bentuk segitiga siku-siku ABC dengan keterangan sisi depan sudut siku-siku merupakan sisi terpanjang dan dinamakan dengan hipotenusa. Adapun sisi-sisi lainnya yang membentuk sudut siku-siku yakni pada garis AB dan garis BC dinamakan sisi dari segitiga siku-siku itu sendiri. Selanjutnya, bentuk umumnya segitiga siku-siku atau Pythagoras dikenal dengan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat, atau B sama dengan akar pangkat 2 dari C kecil kuadrat ditambah A kuadrat. Bisa kita lihat pada gambar, ada di situ A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, dengan keterangan segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya 90 derajat. Segitiga lancip adalah segitiga yang besar ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Sedangkan segitiga tumpul itu adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari sudut 90 derajat. Suatu segitiga merupakan juga segitiga lancip, segitiga tumpul, atau segitiga siku-siku. Bisa kita perhatikan gambar segitiga siku-siku ABC di samping itu. Misalnya sisi C adalah sisi terpanjang pada segitiga ABC. Maka jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku.
Jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip. Dan yang ketiga, jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga tumpul. Selanjutnya, penggunaan teorema Pitagoras pada bangun datar. Pada kondisi tertentu, teorema Pitagoras digunakan dalam perhitungan bangun datar. Misalnya menghitung panjang diagonal, menghitung sisi miring trapesium, dan lain-lain sebagainya. Kita masuk pada contoh pertama. Perhatikan gambar persegi A, B, C, D pada gambar di samping. Jika sisi persegi tersebut adalah 7 cm, maka tentukan yang pertama panjang diagonal AC, yang kedua panjang diagonal BD, dan yang ketiga panjang AE, kemudian yang keempat luas persegi A, B, C, D. Yang A, panjang diagonal AC. Panjang diagonal AC ini mempunyai rumus akar pangkat 2 dari AD kuadrat ditambah DC kuadrat. Nah, tadi sudah ditentukan sisi-sisi persegi tersebut panjangnya adalah 7 cm. Kita tinggal memasukkan akar pangkat 2 dari 7 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 sama dengan akar pangkat 2 dari 49 ditambah 49 sama dengan akar pangkat 2 dari 98 sama dengan 7 akar pangkat 2 cm. Jadi panjang sisi AC ini ialah 7 akar 2 cm. Kita lanjut kepada yang kedua. Pertanyaan yang kedua, berapakah panjang diagonal BD? Nah, panjang diagonal BD sama dengan panjang diagonal AC, yakni 7 akar 2 cm. Dan yang ketiga, berapakah panjang AE? Nah, AE ialah setengah dari AC. Jadi tinggal kita masukkan AE sama dengan AC per 2, yakni 7 akar 2 per 2 cm. Dan yang terakhir, berapakah luas persegi ABCD tadi yang telah ditentukan sisinya, yakni 7 cm. Kita tinggal memasukkan saja rumus luas pada persegi, yakni sisi kali sisi, yakni luasnya 7 kali 7 sama dengan 49 cm. Selanjutnya, triple Pitagoras. Ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku sering dinyatakan dalam 3 bilangan asli yang tepat. 3 bilangan itu disebut triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras ini adalah 3 bilangan asli yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Bisa kita perhatikan gambar di bawah ini. Pada sisi alasnya ada A kuadrat dikurang B kuadrat pada sisi tingginya, yaitu 2AB, dan pada sisi miringnya yakni A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekian dari saya. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Sekian materi hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.